bahas salah satu update fitur terbaru dari game ini, namanya Gemini Spark. Apa itu Gemini Spark dan bagaimana cara kita mengoperasionalkan atau cara menggunakan Gemini Spark ini? Jadi secara singkatnya, Gemini Spark ini adalah semacam AI agent yang bisa menghadirkan suatu asisten AI yang bekerja itu 24 jam penuh. Jadi kalau selama ini mungkin kita sering menggunakan AI itu dengan menggunakan chatbot seperti ChatGPT, Gemini, Cloud dan lain sebagainya. Nah, si AI agent ini dia itu bekerja 24 jam. Kalau perangkat kita hidup, berarti dia tetap bekerja. Itulah namanya secara singkat memahami AI agent. Nah, Gemini Spark adalah asisten AI yang termasuk ke dalam AI agent. Oke, sekarang sebelum kita mencoba mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Gemini Spark ini, terlebih dahulu kita bahas dulu apa itu sebenarnya Gemini Spark ini. Ini adalah analogisnya ketika misalkan kita sedang bekerja dengan menggunakan komputer, pasti kita ingin segala sesuatu yang kita kerjakan itu dikerjakan secara otomatis oleh AI. Nah, si Gemini Spark ini dia itu beroperasi langsung di infrastruktur cloud daripada Google. Artinya, ketika misalkan kita ingin memberikan suatu instruksi, Gemini Spark ini akan mengambil alih dan menyelesaikan tugas tersebut di latar belakang. Artinya, kalau chatbot, kalau kita ada mengetik suatu perintah, maka dia akan mengerjakannya. Tetapi si Gemini Spark ini karena dia bersifat AI agent, dia satu kali kita kasih perintah, dia akan terus bekerja secara di belakang layar. Prinsipnya demikian. Nah, ini perbedaan kalau kita ingin melihat apa perbedaan yang ada antara chatbot AI dengan AI agent. Nah, dalam hal ini sudah pasti ya, kalau misalkan dia berbicara kepada chatbot, cara kerjanya itu ya seperti saya bilang tadi, ketika ada perintah dia langsung bekerja. Tapi AI agent, kita hanya cukup satu kali perintah dan dia akan mengerjakannya secara belakang layar di komputer kita. Secara konektivitas, dia itu kalau chatbot terisolasi dalam satu jendela percakapan. Artinya, kalau kita sudah menutup chatbot atau percakapan, maka dia nggak akan bekerja lagi. Sedangkan si AI agent, dia itu langsung terintegrasi dengan ekosistem aplikasi yang kita gunakan. Dari siklus tugas, dia itu kalau AI agent sekali lagi bekerja otomatis 24 jam. Kalau output, yang pastinya AI agent ini adalah dia mencapai tujuan akhir. Misalkan kita pengen tahu nih ada email masuk hari ini berapa, kemudian kita ingin pisahkan mana email-email yang penting dan lain sebagainya. AI agent dia akan bekerja otomatis. Itulah Gemini Spark. Nah, kita lanjut. Kekuatan utama pada Gemini Spark di sini terletak pada pemahaman konteks di tas aplikasi. Jadi, karena Gemini Spark ini adalah salah satu layanan dari Google, maka dia bekerja dalam lingkup layanan dari Google itu sendiri. Google Drive, Google Docs, Gmail, YouTube, Google Maps, Google Sheet, dan segala ekosistem yang ada di dalam Google itu sendiri bisa dikendalikan dan bisa dikerjakan oleh Gemini Spark ini. Sehingga kita itu bisa menyusun agenda-agenda berdasarkan misalkan kalender. Kalau misalkan kita mau kasih tahu nanti kepada AI agent, tolong susun agenda saya berdasarkan tanggal sekian, maka dia akan memberitahukan kita sesuai dengan tanggal yang kita tentukan. Atau misalkan di dalam layanan Google Drive, kita ingin membuat dokumen langsung dari Google Drive kita, ingin ada semacam misalkan pengaturan-pengaturan tambahan ketika ada misalkan satu dokumen yang perlu kita kelola secara otomatis di dalam Google Drive, si Gemini Spark itu akan langsung mengerjakannya. Dan ini si Gemini Spark ini pihak ketiga itu bersifat opsional. Artinya kalau kita mau menggunakan aplikasi ketiga boleh, kalau tidak menggunakan ya tidak ada masalah. Nah, balik lagi, ada 4 langkah singkat. Kalau tadi sudah kita bahas sekilas mengenai AI agent Gemini Spark, sekarang ada 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk mengubah Gemini kita menjadi AI assistant. Jadi selama ini mungkin kita menggunakan Gemini itu hanya bersifat chatbot. Sekarang kita akan melakukannya, mempraktekkannya dengan 4 langkah yang singkat. Kita akan mengubah Gemini kita menjadi AI assistant atau AI agent. Ini ada 4 langkahnya. Pertama, akses platform, aktifkan nanti di Gemini Spark-nya.
kita nanti akan diminta akses. Yang keempat dan terakhir adalah berikan tugasnya. Ini adalah siklus kerja dari Gemini Spark. Artinya kita hanya perlu mengaktifkan Gemini Spark, kemudian kita berikan akses untuk layanan-layanan Google di dalam akun kita, kemudian kasih prompt atau kasih perintah kepada si AI agent tersebut. Hanya 4 langkah ini saja kita sudah bisa menggunakan AI agent Gemini Spark. Nah, misal nih contoh, kita membutuhkan perintah yang memang contoh berbasis kalender, misalnya. Contohnya di sini adalah ketika kita memberikan prompt kepada si Gemini Spark ini berbasis AI ini, pastinya adalah menjelaskan yang pertama konteks dan waktunya, kemudian tujuannya jelas, kemudian instruksinya itu multi langkah. Kenapa? Sama seperti kita mengetik prompt. Kalau prompt kita tidak jelas, maka hasilnya juga bias. Tetapi ketika kita memberikan si AI ini adalah dengan prompt yang jelas atau memberikan perintah yang jelas pada konsep AI agent, maka dia akan lebih paham. Ya, konteksnya seperti ini. Ketika kita memberikan perintah, pastikan berikan yang pertama konteks dan waktunya. Kira-kira kapan ini mau dikerjain. Kemudian tujuannya jelas. Apa tujuan perintahnya? Misal merangkum, tolong rangkum ini, tolong lakukan ini, tolong susun ini. Tujuannya jelas. Kemudian instruksinya itu multi langkah. Multi langkah artinya misalkan susun daftar prioritas dan buat blok-blok. Artinya kita semakin detail kita memberikan perintah, maka langkah-langkah yang kita berikan itu akan lebih dipahami oleh si AI agent ini. Next. Nah, contoh kalau kita menggunakan AI agent, kira-kira apa saja sih? Kalau tadi kita berbicara teori, sekarang berbicara contoh kayak mana. Misalkan ini contohnya, misal ketika kita ingin melacak harga tiket, misalkan kita ada rencana untuk melakukan liburan, tolong pantau harga tiket untuk di tanggal-tanggal sekian. Maka ketika kita kasih perintah tersebut, si AI agent ini dia akan memberitahukan kepada kita. Kemudian kalau kita menggunakan Gmail ya, email ya, ada misalkan beberapa Gmail yang memang kalau selama ini kan mungkin kalau ada email yang penting kita itu bintangi atau misal kita arsipkan. Ya, kita kalau selama ini kita ngeceknya satu persatu. Tetapi kalau menggunakan AI agent, dia itu ketika ada email yang masuk, kalau kita sudah kasih perintah ke AI agent ini, kerjaan yang kita lakukan manual tadi itu langsung akan dikerjakan oleh AI. Contoh berikutnya, manajemen jadwal. Rangkum email penting mingguan dan otomatis buat blok untuk fokus di kalender. Misal, ketika misalkan kita seorang pimpinan atau seorang dosen sedang mengajar atau seorang guru, ada email-email penting yang memang masuk, kemudian kita bisa memerintahkan AI agent tersebut ketika itu adalah suatu hal yang penting, cantumkan atau integrasikan dengan Google Calendar. Kenapa? Karena kalau kita udah integrasikan dengan Google Calendar, maka nanti kita akan diingatkan oleh si AI bahwa jam sekian di tanggal sekian kita harus mengikuti apa. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh bagaimana AI agent itu bekerja. Ini contoh dasarnya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan bagaimana memahamkan daripada Gemini Spark AI agent berbasis Gemini, namanya Gemini Spark. Nah, sekarang kita lihat prakteknya. Kalau tadi kita berbicara kepada teori, sekarang kita belajar bagaimana mengintegrasikan Gemini Spark ini. Ini artinya secara geografis mengenal apa itu Gemini Spark, AI Google yang bekerja otomatis 24 jam. Ini seperti yang saya sudah sampaikan di dalam teori tadi. Sekarang kita praktekkan. Cara yang pertama adalah kita buka Gemini-nya seperti biasa. Ini akun yang saya buka adalah akun Pro. Nanti kita akan coba bandingkan dengan yang akun gratis. Oke, sekarang saya coba buka satu akun saya yang dulu, yang satu lagi, yaitu akun institusi atau saya menggunakan email institusi araliri.ac.id. Sekarang saya buka Gemini. Mana Gemini-nya? Belum ada di sini, saya klik manual saja. Gemini. Google Gemini. Kemudian pastikan saya sudah login. Ini adalah akun Edu, Google Edu ya. Google Edu artinya ini gratis, ini tidak ada berbayar. Nah, perbedaannya apa? Kalau Gemini Spark dia munculnya di akun yang Pro. Kalau yang akun gratis
tidak muncul Gemini Spark-nya. Ini perbedaannya. Jadi pastikan ketika nanti menggunakan Gemini, mau menggunakan AI agent Gemini ini, Gemini Spark, pastinya adalah sudah punya akun Gemini Pro. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Ini saya udah muncul tuh. Nah, dalam tahap ini masih menggunakan versi beta. Gemini itu langsung mengatakan Spark versi beta. Beta ini maksudnya adalah masih dalam tahap uji coba. Sekarang kita coba buka, praktekkan. Klik Spark, kemudian di sini akan langsung muncul suatu pesan atau welcome pesan dari si Gemini Spark. Di sini sudah langsung muncul apa itu Gemini Spark dan apa-apa saja kelebihannya, dan ada beberapa ketentuan ya, atau namanya use policy yang bisa kita semacam privasi notice yang diberikan untuk kita setujui. Oke, ini kalau kita nggak setuju ya no thank, tidak kita menggunakan. Sekarang kita use Spark, kita pakai saja. Kita klik. Nah, ini adalah halamannya. Nah, kalau kita lihat di dalam dashboardnya, dashboard di sini ya saya besarkan sedikit. Di dalam halamannya di sini ada 3, namanya task, schedule, skill, connect app. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Yang pertama, kita misalkan adalah menggunakan, kita coba bedah satu-satu. Misalkan kita coba sekarang pilih tasnya dulu. Nah, ini artinya di sini sudah ada keterangannya kira-kira apa yang akan kita lakukan yang pertama. Nah, sekarang karena kita mau mengelola seluruh layanan daripada Google, layanan Google maksudnya ini ya. Kalau kita buka di sini ada Gmail, Google Maps, YouTube dan lain sebagainya. Ini maksud saya yang dimaksudkan layanan Google. Nah, sekarang kita coba klik yang Connect Apps yang ini dulu. Kita klik Connect Apps. Nah, di sini sudah ada muncul apps atau layanan-layanan yang terkait dengan bisa dikelola dengan Google Spark. Apa saja? Gmail, Google Docs, Google Keep, Google Drive, YouTube Musik. Kemudian ini other ini artinya aplikasi di luar layanan Google, ada Canva, Contacts, Wix, dan juga misalkan ini saya belum paham ini custom apps ini buat apa, nanti kita bahas di video-video yang selanjutnya. Nah, sekarang misalkan saya sekarang mengkoneksikan dengan yang aplikasi Gmail ya, ada Google Docs, Google Drive dan sebagainya. Sekarang saya akan coba buka mengkoneksikan. Saya YouTube Musik nggak pakai ya, saya YouTube Musik. Artinya ini kalau kita klik ini berarti kita disconnect, artinya tidak menghubungkan dengan layanan-layanan Google ini. Tapi ketika ini statusnya udah connect, berarti dia itu sudah terkoneksi dengan layanan-layanan dari Google yang ini. Oke, sekarang kita akan kasih perintah. Kalau kita klik di menu schedule di sini, maka di sini akan muncul kira-kira apa yang akan kita berikan perintah ke dia. Ini schedule artinya kita berikan perintah ke dia. Skill, kalau di skill di sini ini adalah kita memberikan instruction atau instruksi. Kira-kira ini skill ini semacam games ya, kalau di dalam chatbot namanya games. Jadi ibaratnya hampir sama lah, kita misalnya melatih dia dulu, kemudian nanti kita tinggal pakai saja. Nah, sekarang kita gunakan saja yang pertama. Saya balik lagi ke Spark. Di sini saya akan coba klik. Kalau kita di sini berarti di sini ada upload file seperti biasa ya, upload file seperti chatbot biasa. Kemudian kita bisa menambahkan dari Google Drive kita, kemudian kita bisa menambahkan juga dari Google Foto ataupun mengimport source code kita. Nah, sekarang kita akan contohkan misalkan adalah membuka perintah yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba mendemokan penggunaan dari Gemini Spark yang ini. Saya sudah siapkan 2 contoh perintah yang sebagai contoh dasar ya. Yang pertama adalah saya ingin si Gemini Spark ini mencari berita terbaru tentang perkembangan AI setiap pagi. Setiap pagi berarti ini saya tuliskan nanti agak detail ya, setiap pagi itu jam berapa. Kalau pagi itu kan bisa aja nggak detail ya. Kemudian saya suruh dia rangkum 5 berita paling penting beserta sumbernya dan munculkan dia dalam satu dokumen Google Docs. Saya coba copy paste ini. Ini prompt pertama yang saya gunakan. Kemudian saya berikan di sini. Saya berikan perintahnya di sini adalah setiap pagi jam 8.00
jam 8.00 lah. Oke, kayak gitu aja. Kemudian buat rangkum 5 berita paling penting beserta sumbernya. Jadi ketika nanti ada berita-berita terbaru tentang perkembangan AI, tolong rangkum berita paling penting itu 5 saja, kemudian buatkan dalam dokumen Google Docs. Oke ya, kemudian coba saya enter. Kita coba praktekkan. Kita submit. Nah, sekarang di sini dia akan langsung melihat, merangkumnya, kira-kira apa yang akan nanti hasilnya bagaimana. Kita tunggu saja. Di sini akan dia ngambil ringkasan beritanya. Saya menyuruh dia adalah pukul 8 pagi dan pastikan prompt yang diketikkan itu jelas ya, tidak apa namanya, kalau kita bilang tadi kan pagi itu kan nggak jelas jam berapa. Jadi pastikan prompt itu jelas. Oke, sekarang akan dilakukan. Nah, jadwal otomatis telah berhasil dibuat. Udah langsung gitu aja, simple saja. Jadi di sini ketika saya berkisikan perintah seperti ini saja, si Gemini Spark ini AI agent-nya dia sudah membuatkan yang pertama judul tugas, frekuensinya setiap hari jam 8, tindakannya kayak perintah saya apa, dia akan mencari 5 berita terbaru mengenai AI itu apa. Kemudian buat rangkuman apa yang harus dilakukan. Oke, nah di sini kalau kita klik dia sudah ada di bagian di sini. Nah kalau kita klik di sini lagi ya, di sini kita boleh ngepin, boleh yang lain sebagainya. Dia akan membuat jadwal otomatis berita AI harian. Nah, apakah langsung muncul? Besok kita lihat. Ini kan masih saya buat video ini kan jam 6 ya, jam 6 sore. Nanti kita besok lihat kalau apa yang terjadi. Besok kita lihat apakah dia akan merangkum dari perintah yang saya berikan ini atau tidak. Nah, jadi ini sebagai contoh saja. Prompt yang kedua, misalkan nih prompt kedua. Oke, saya balik lagi ke prompt yang kedua. Schedule-nya ini sudah ada satu. Oke, kemudian saya berikan lagi prompt yang kedua. Misalkan, oke, saya copy lagi prompt yang kedua. Saya paste. Saya ingin rapikan kotak masuk Gmail saya. Gmail seperti biasa ya, Gmail saya ya. Gmail saya yang ini. Ini akun Gmail saya. Nah, ini masih berantakan semuanya. Jadi kalau dulu saya biasanya itu kalau ada berita-berita terbaru, misalkan kayak gini, ini saya tandai atau saya bintangi. Ini kan tidak bintang ya. Biasanya saya bintangi. Kalau ini mungkin penting, saya akan suruh dia arsipkannya dan lain sebagainya. Ini ada beberapa, ini kan banyak email-email saya masuk tuh. Jadi selama ini saya melakukannya secara manual. Jadi saya lakukan satu-satu. Kalau bintangi berarti saya bintang gitu, berarti itu penting. Atau saya biasanya buat masukkan ke label. Contoh misalkan ini tentang YouTube. Tentang YouTube biasanya saya masukkan ke dalam label ya, beri label sebagai apa gitu. Ini kan kerjaan kita manual sekali kan. Nah kalau sekarang saya suruh dia dengan Gemini ini, dengan AI agent, saya minta dia adalah arsipkan newsletter yang sudah dibaca, kemudian tandai email yang penting, kemudian kalau ada draft email yang meminta balasan, itu tolong buat draft balasan yang membutuhkan respon. Saya tambahkan satu lagi, karena di email saya di sini ada yang dari YouTube, ini kan ada dari YouTube ataupun dari biasanya promosi. Saya masuk di sini nanti promosi-promosi dari dunia belajar, dunia LMS dan sebagainya. Saya minta tambahkan ini, misalkan kayak gini, tandai email penting, kemudian tambahkan ke label jika ada email yang sesuai. Ke label ya, ke label artinya kayak gini. Kalau misalkan ini kan saya labelnya ada pendidikan, ada pribadi, ada banyak tuh kerjaan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada yang saya mintakan tambah satu lagi, misalkan ya berkaitan tentang YouTube ya, YouTube saya. Jadi saya tambahkan kayak gini aja. Ini berarti YouTube saya buat. Nah ini kan YouTube kan tambah label baru. Artinya nanti kalau ada email kayak ini kan dari YouTube nih, yang berkaitan dengan YouTube, berarti tambahkan sesuai dengan label. Tambahkan ke label jika ada email yang sesuai dan terkait. Nah, kemudian oke, saya klik submit. Nah, ini contoh-contoh dasar saja. Nah,
Nanti si AI agent dia akan langsung dia akan membaca Gmail saya, kemudian dia akan langsung mengelompokkan apa yang kita perintahkan tadi. Nah, dia akan langsung diceknya dulu ya, lagi bekerja dan kita tunggu. Jadi ibaratnya kerjaan yang kita anggap yang kita lakukan secara manual, sekarang si AI agent akan melakukannya kepada kita. Jadi kita tinggal duduk santai aja. Itulah AI agent. Oke, kita balik lagi ke sini. Dia langsung menganalisis Gmail saya, pembaharuan, draft balasan, surat masuk, oke. Tugas utama dan lain sebagainya. Ini AI agentnya lagi bekerja. Jadi biarkan saja. Nah, kita hanya perlu mengetikkan prompt. Pastikan promptnya sekali lagi seperti kita bahas tadi, detail, kemudian jelas, tidak ambigu, dan istilahnya apa poin-poinnya penting. Ini kan saya tadi udah bahas di sini ya, sambil menunggu tadi ini dia. Artinya konteks dan waktunya, tujuan jelas, kemudian kalau bisa instruksinya multi langkah. Pastikan konteksnya seperti ini ketika memberikan perintah ke Gemini Spark ini. Oke, sekarang percakapan menggunakan label seperti yang diminta, dia lagi bekerja. Kemudian kita tunggu hasilnya. Oke, dia telah mengidentifikasi. Oke, sekarang ini perintahnya. Yang pertama adalah pengarsipan newsletter yang dibaca. Artinya di sini dia sudah menganalisis email saya. Ada email dari misalkan Decodix newsletter, kan banyak tuh, ada dari Decodix banyak emailnya masuk nih. Kemudian dia akan melompokkan ke dalam ini promo My Republic, itu karena ada bergerakan Republic, laporan bulanan, pengumuman YouTube Creator Community. Jadi kalau selama ini saya di kliknya manual, sekarang saya serahkan ke AI agent. Kemudian materi dan sebagainya. Email penting artinya di sini misalkan ini kebetulan kemarin yang bersifat ada penugasan penting ya untuk saya sebagai misalnya jadi narasumber dan sebagainya. Kemudian di sini ada email-email yang lainnya. Kemudian pengelompokan ke dalam label. Label ini kalau dilihat di sini ya, ada pekerjaan, ada pribadi. Jadi di sini ada kerjaan, pendidikan, resi, dan YouTube. Jadi ini sudah dideteksi oleh si AI agent. Kemudian ini kalau draft balasan, dia akan langsung misalkan ada penugasan pengajar, undangan coding, camp, ataupun perangkat ajar, dia akan langsung membuat nanti membalasnya secara otomatis. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini schedule. Dan udah, kita sudah berhasil membuat beberapa ini tadi, kotak masuk Gmail dan cari berita terbaru. Oke, sekarang kita udah buat schedule-nya. Nah, sekarang itu ya cara mudahnya ya. Nanti kalau misalkan mau kita lebih spesifik lagi untuk misalkan mengelola Google Drive, saya contoh kayak gini. Ini Google Drive saya. Google Drive ini misalkan kita mau dia mengelolanya lebih menarik, atau misalkan membuat folder sendiri atau bagaimana, kita nanti akan coba praktekkan ketika misalkan menggunakan Gemini Spark ini di video berikutnya. Itu sekilas tentang apa itu Gemini Spark. Jadi sekali lagi, Gemini Spark ini munculnya hanya di akun Gemini yang versi Pro. Ini versi Pro ya, saya tidak muncul di versi gratis. Ini gratis. Kebetulan ini saya Edu, dia tidak muncul Gemini Spark-nya. Jadi kalau mau menggunakan fitur Gemini Spark, beralihlah dari gratis menjadi Pro, ataupun ya misalnya yang penting nggak gratis lah. Baik, itu saja singkat, jelas, padat tentang mengenai apa itu Gemini Spark. Dan sekali lagi, Gemini Spark ini adalah AI agent yang membantu kita bekerja 24 jam, dia nonstop, dan kita tinggal set perintah, biarkan si AI yang akan mengerjakan segala aktivitas kita. Hasilnya bagaimana dari yang sudah kita setting ini, di video berikutnya kita akan coba bahas. Terima kasih banyak, selamat bertemu di video-video yang selainnya di dalam channel YouTube saya.